Nilo Fernando. Ya, pelanggaran terhadap Cristiano Lopez. Ya, kita melihat ini hal yang memang harus dilakukan oleh Maman ya terhadap Lopez. Ia langsung menerjang seorang Cristiano Lopez agar ia tidak memiliki Yang tampil luar biasa musim lalu bersama Delta Sidoarjo di Liga Jos Indonesia. Kembali Hoirul Masuda, Marcio Souza, dan Nilo Fernando. Sebuah gerakan tangan yang dilakukan oleh Atep. ya. Jovo Čukovic. Ya, mungkin satu masalah yang menjadi di Persib Bandung yaitu dalam hal komunikasi ya. Kita melihat Haryono justru dimainkan oleh Atep. Ya, bermain dengan tempo yang sedang-sedang saja kedua tim. Dan Pablo Frances berkali-kali mencoba melakukan sebuah solo run dan dihentikan. Kita saksikan bagaimana Pablo Frances melakukan sebuah pergerakan dan wow, Ya. cukup keras memang. Tidak ada- Bagaimana penghentian dilakukan oleh Mujib Ridwan. Ya, memang tidak ada niat tadi untuk Angga Sucipto. Terakhir kali Delta Sidoarjo memenangkan pertandingan adalah pada tahun 2005. Ketika itu unggul 1-0 atas Persib Bandung. Ya, kita saksikan bagaimana Kapten Kebasan Ferry Aman Saragi berusaha untuk memberikan penjelasan kepada wasit. ya, kembali kita melihat sesuatu kepada dari Isnan Ali ya kepada Danilo Fernando, dan saya pikir ini memang adalah resiko dari seorang Danilo ya turun hingga ke lini belakang untuk menjemput bola. Kembali sebuah pengamanan yang dilakukan oleh Maman Abdurrahman. Sepak pojok pertama bagi Delta Sidoarjo. Dan seperti juga Jovo Čukovic tidak mau mengambil risiko dengan tidak merubah materi pemainnya di pertandingan kedua ini. Iya, saya pikir terlalu dini ya baginya untuk langsung merubah komposisi pemain di pertandingan kedua. Dan ini kita melihat sebuah sepak pojok dari Deltras yang cukup membahayakan. Kita melihat kembali Danilo berada di lini depan. Dan kembali kepada komposisi. Kita saksikan masih Ferry Aman Saragi. Sebuah percobaan dapat diamankan dengan baik oleh Marcus Haris Maulana alias Marcus Harrison. Kita Ya. saksikan sebuah first time yang jarak cukup jauh. Betul, ini sebuah usaha yang sangat ambisius. Namun mengingat gol pertama yang dicetak oleh Ferry di partai pertama membuatnya cukup percaya diri. Namun kita harus cermati juga bahwa Ferry mendapatkan bola tersebut setelah passing yang tipikal permainan ini lebih nyaman bagi Deltras ya. Karena bagi mereka yang penting bagaimana mereka bisa meraih 1 poin melawan tim papan atas. Berbeda dengan Persib Bandung, di mana mereka justru harus meraih poin-poin maksimal melawan tim promosi ataupun tim di papan bawah. Sehingga jika kita melihat dari segi psikologis justru Persib Bandung yang sedikit terbebani. Dan ini dia kembali sebuah pelanggaran oleh Haryono kepada Danilo. Tercatat Venezuela. Sebelum akhirnya bermain untuk Persela Lamongan. Wow! Ferry Aman Saragi kali ini. Professional foul dari seorang Nova Arianto. ya, menarik untuk melihat apakah keputusan dari wasit. Oh, ya sangat beruntung bagi Nova yang hanya memperoleh sebuah kartu kuning. Dan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Nova Arianto. Kita melihat ia kehilangan bola. Ferry sudah begitu cepat melaju dan jelas sekali ia sudah tinggal berhadapan dengan seorang Marcus Harrison dan ditarik dari belakang oleh Nova. Sedikit mengejut, berkali-kali peluang, bahkan yang mementahkan sebuah tendangan penalti dari seorang Kit Kayamba Kams. Ya, kita saksikan Sutikno. Dapat pelanggaran dari Pablo Frances. Oh. Ya. Cukup berani di sini Sutikno kita melihat. Ya, ini adalah sebuah Stephen Hesketh. Wow. Pelanggaran dari Pablo Frances. Ya. Saya pikir beruntung juga bagi Pablo bahwa wasit Johnny Pereira masih
sangat bersabar untuk tidak memberikannya sebuah kartu. Jelas sekali terlihat ia melanggar seorang Sutikno dengan cukup keras. Dan saya pikir ini bukan kesalahan dari seorang Siswanto saja. Namun memang tampak bagaimana lini tengah dari Persib Bandung bermain individualistis. Kita belum melihat ada kerjasama yang baik di antara para pemain di lini tengah. Dan di pertandingan kali ini juga kita melihat kerap kali justru para pemain melakukan pelanggaran daripada menunjukkan grafik penampilan mereka dengan menyerang dengan baik. Dan tipikal permainan ini justru menguntungkan Delta Sidoarjo ya. Karena kita lihat mereka tidak memiliki masalah untuk melakukan passing antar pemain. Justru mereka kerap kali bisa menembus ke kotak penalti Persib Bandung. Statement dari pelatih Jovo Čukovic di beberapa media massa memang mengatakan di pertandingan pertama Persib Bandung mengalami kesulitan. Sedikit kesulitan karena memang menumpuknya barisan pertahanan Persib Bandung di daerahnya sendiri. Ya, kita saksikan bagaimana Ferry Aman Saragi, Cristiano Lopez, dan Danilo Fernando pun juga sangat sulit. Wow, keras sekali. Ferry Aman Saragi terhadap Haryono. Ya, kita melihat Haryono terus berjuang ya untuk merebut bola. Dan tampak jelas ia membantu lini pertahanan Persib Bandung. Dan kali ini, wow, keras. Kita melihat ya, bagaimana dengan materi pemain yang begitu baik. Mereka sangat kesulitan untuk menunjukkan permainan yang rapi. Sehingga kita melihat kerap kali mereka justru kehilangan bola. Kembali pelanggaran dari Ferry Aman Saragi dan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Juli Pereira terhadap kapten kesebelasan Ferry Aman Saragi. Ya. Berhati-hati tentunya bagi Ferry Aman Saragi yang sudah mengantongi kartu kuning. Ya, jelas sekali kita melihat yang menerjang seorang Siswanto yang sebenarnya sudah mengelabuinya. Baik sekali skill dari Siswanto. Dan sudah cukup saya pikir kesabaran dari wasit Joni Pereira. Sebuah peringatan bagi Ferry Aman Saragi. Kembali Baihaki Kaizan. Pelanggaran dari Sutikno. Ya, kali ini Eka yang dilanggar oleh Sutikno. Ya, jelas sekali kita melihat dengan Sutikno melakukan tackling terhadap kaki Eka Ramdhani. Dan ini dia kita melihat bagaimana Jovo begitu. Nah, Delta Sidoarjo pun juga tidak memanfaatkan kekuatan di lapangan tengah di mana mereka lebih sering menggunakan umpan-umpan panjang untuk memberikan umpan langsung ke bagian depan. Ya, sebenarnya bagi Deltras ini adalah pola permainan mereka ya, bahwa mereka memang akan memainkan long ball passing seperti yang mereka tunjukkan melawan Sriwijaya FC. Itu yang justru menyulitkan lini pertahanan Sriwijaya FC. Namun saya melihat bahwa lini belakang Persib Bandung sudah cukup waspada akan Maman Abdurrahman pada Siswanto. Bagi oleh Sutikno. Ya, Sutikno kali ini cukup kosong Sutikno. Dan ya, kita saksikan sebuah pelanggaran tampaknya. Ya, kita lihat dalam tayangan lambat apa yang dilakukan oleh Siswanto. Ya, kita melihat sedikit ada kontak Siswanto dengan Sutikno yang terlihat jelas terjadi di dalam kotak penalti. Ya, memang tampak di sana Siswanto tidak mengira ada seorang justru di luar kotak penalti. Peluang kali ini bagi Delta Sidoarjo melalui Marcio Sosa. Wow, berada di depan gawang dan Danilo Fernando. Mudah saja bagi Marcus Haris Maulana. Ya, kita melihat Marcos sangat fokus terhadap bola ya, sehingga meskipun terjadi scrimmage di sana, akhirnya ia bisa mengamankan gawangnya. Kita melihat di sini tendangan bebas Marcio Souza yang begitu berbahaya. Ada Maman di sana yang menjaga seorang Cristiano Lopez. Dan kita melihat Danilo. Cristiano Lopez. Khairul Mashuda. Ya, peluang kali ini dan Ferry Aman Saragi
Sebuah peluang pertama bagi Delta Sidoarjo, diamankan dengan baik oleh Marcus Harrison. Ya, saya pikir Marcus pantas menjadi man of the match. Christian Gonzalez, Wow, masih Christian Gonzalez. Ya, cukup keras memang partai di malam hari ini. ya kita melihat ini adalah partai yang keras.